Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pujiasa. Di sini saya akan menerangkan sebuah teori tentang research mobility theory yang termasuk ke dalam pemikiran gerakan sosial kontemporer. Bisa saja disebut teori mobilisasi sumber daya. Nah, dalam gerakan sosial kontemporer ini, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki isu entrepreneur, di mana dia bisa mengembangkan isu-isu yang sedang terjadi saat itu. Pada teori mobilisasi sumber daya ini, lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan yang umumnya daya rasional, lebih menekankan teknis. Jadi menurut teori mobilisasi sumber daya ini, kelancaran dan kehancuran gerakan sosial tergantung pada fluktuasi sumber daya. Dalam teori mobilisasi sumber daya, memfokuskan pada 3M atau 3 sumber daya. Yang pertama yaitu man, sebuah kelompok atau individu. Lalu metode, strategi, dan taktik. Yang terakhir yaitu money. Perspektif teori ini yaitu sebuah gerakan sosial dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya. Tanpa adanya sumber daya yang cukup atau ketidakmampuan gerakan sosial dalam mengelola sumber daya, maka menjadi sebuah sumber kehancuran bagi gerakan sosial. Dalam teori mobilisasi sumber daya ini, ada 2 tipe organisasi gerakan sosial. Yang pertama yaitu cakupan sempit, yang kedua yaitu cakupan luas. Nah, cakupan sempit di sini, yang dimaksud cakupan sempit ialah organisasi gerakan sosial dipandang sebagai pengusaha dengan tujuan memobilisasi sumber daya dengan dukungan elit legal formal. Contoh dari cakupan sempit ini, yang pertama yaitu Mafia and Go, lalu Pre and Go, dan Political and Go. Yang kedua yaitu cakupan luas, yang berupa sebuah komunitas atau lembaga atau non-legal formal. Jadi cakupan luas di sini yaitu organisasi gerakan sosial merupakan aktualisasi protes-protes sosial untuk kepentingan kelompok dan lembaga-lembaga terkait, serta tidak bersifat badan hukum. Jadi contoh saja, organisasi ini itu diadakannya itu secara dadakan. Nah, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi sumber daya dalam teori mobilisasi sumber daya? Jadi di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi sumber daya. Yang pertama yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Nah, pada faktor lingkungan internal, di sini proses pengelolaan kebutuhan sumber daya dipengaruhi oleh kebijakan. Nah, dalam faktor lingkungan internal ini ada 2 pemikiran. Yang pertama yaitu pemikiran pragmatif, di mana pengambil kebijakan berpikir bahwa organisasi gerakan sosial ialah entrepreneur, di mana mempunyai fungsi mengambil keuntungan. Yang kedua yaitu pemikiran radikal. Hal yang paling penting dari organisasi sosial movement adalah kesadaran penuh. Jadi dalam pemikiran radikal ini ialah semua anggotanya harus sadar betul akan gerakan sosial yang dilakukan. Nah, dalam pemikiran radikal ini sumber daya dipenuhi oleh anggotanya sendiri. Yang kedua yaitu faktor lingkungan eksternal. Dalam faktor lingkungan eksternal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu budaya politik, yang kedua struktur peluang politik, yang ketiga dinamika organisasi kemasyarakatan, yang keempat organisasi tandingan. Yang pertama budaya politik dahulu ya. Jadi dalam budaya politik berarti sistem politik yang dianut negara di mana gerakan sosial itu dilakukan sangat mempengaruhi dalam gerakan sosial. Nah, budaya politik di sini itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu budaya politik apatis. Dalam budaya politik apatis ini, pola pikir dalam masyarakat
tertentu mempengaruhi partisipasi dan peran serta. Jadi dalam budaya politik apatis ini, kelompok mayoritas yang tidak memiliki kebudayaan dan agama. Jadi dalam kelompok politik apatis ini, masyarakatnya itu rata-rata tidak memiliki, kurang agamanya. Lalu budaya politik mobilisasi. Dalam budaya politik mobilisasi ini, pola pikir yang dimiliki masyarakat tertentu yang mempengaruhi yaitu pola pikir masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu tinggi namun tingkat sosial rendah. Nah, biasanya masyarakat seperti ini biasanya ada pada masyarakat perkotaan. Nah, lalu yang ketiga yaitu budaya politik aktif. Nah, di sini pola pikir yang dimiliki masyarakat itu memiliki pemahaman ilmu tinggi, kepedulian sosial luas, dan cakupan pemahaman agama juga tinggi. Lalu faktor dari lingkungan eksternal yang berikutnya yaitu struktur peluang politik, di mana dalam hal ini struktur dari suatu negara merupakan suatu kesempatan terciptanya gerakan sosial. Nah, dalam struktur peluang politik ini ada 3 dimensi. Yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua yaitu otoriter, yang ketiga yaitu abu-abu. Yang selanjutnya, faktor dari lingkungan eksternal ialah dinamika organisasi kemasyarakatan, di mana di sini keterlibatan anggota organisasi dipengaruhi oleh keterbukaan kemasyarakatan. Jadi ada masyarakat yang terbuka pada paham-paham luar, ada juga yang tertutup. Jadi di sini keterbukaan masyarakat berpengaruh kepada adanya sumber daya dalam teori mobilisasi sumber daya ini. Nah, faktor dari lingkungan eksternal yang terakhir yaitu organisasi tandingan, di mana strategi yang diterapkan oleh organisasi lawan mempengaruhi sumber daya yang dibutuhkan. Jadi ketika strategi yang disusun oleh organisasi gerakan sosial lawan itu lebih bagus dibandingkan organisasi gerakan sosial yang dilakukan oleh diri kita sendiri, maka hal ini tentu dapat mempengaruhi sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah gerakan sosial. Nah, lalu teori mobilisasi sumber daya ini mengkategorikan, membedakan berbagai tingkat dan tipe keterlibatan orang-orang dalam sebuah gerakan. Yang pertama yaitu anggota militan, yang kedua anggota tidak tetap, dan yang ketiga yaitu para pencuri keuntungan dalam sebuah gerakan sosial.